Public speaking itu apa sih? Bisa nggak ya kita ngasilin uang dari public speaking? Gimana caranya hilangin rasa malu ketika maju ke depan? Halo semuanya, selamat datang di channelku, di channel yang sebenarnya isinya random sih. Tapi hari ini aku mau berbagi tips seputar public speaking dan ngasih tau kalian kalau sebenarnya bisa kita ngasilin uang dari public speaking. Oke, without further ado, mari kita bahas. Oke, pertama-tama public speaking itu apa sih? Jadi buat kalian yang belum tahu, public speaking adalah kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung di muka umum atau di hadapan sekelompok orang. Mungkin untuk contohnya adalah saat kita melakukan presentasi di depan kelas atau menyampaikan pidato. Nah, kalian pernah nggak sih ngerasa takut pas lagi ngomong di depan? Atau ngeblank, mungkin juga gemeteran gitu? Kalau kalian pernah, berarti kita sama. Karena dulu aku pun pernah ya ada di posisi itu tentunya. Jadi setiap disuruh maju ke depan atau ngomong di depan banyak orang itu kayak gak tahu mau ngomong apa dan gak tahu bersikapnya gimana. Bahkan kalau dipaksa ngomong tuh terkadang aku ngeblank dan masih banyak AE-nya. Sebenarnya sekarang pun aku masih terus belajar untuk bisa berpublic speaking dengan baik dan benar ya teman-teman. Tapi dengan latihan serta pengalaman di bidang public speaking, aku jadi gain more knowledge atau tips and trick ketika aku berbicara di depan banyak orang. Tentunya untuk menjadi public speaker yang bisa menghasilkan cuan, perlu ya yang namanya jam terbang. Dan gak hanya itu, tapi juga perlu latihan yang rutin. Oleh karena itu, aku akan kasih tahu tips atau gimana sih caranya kita mengasah kemampuan berpublic speaking kita. Public speaking gak cukup kalau cuma dibaca teorinya doang. Sama kayak ketika kita belajar mobil. Tapi kita belajar teorinya doang dan kita nggak latihan langsung. Nah, begitu juga public speaking ya teman-teman. Intinya itu sebenarnya kita terjun langsung dan coba aja untuk ngomong di depan orang. Tapi gimana? Kan orang mau di depan umum aja kita nggak bisa. Malu. Nah, kalian bisa banget ikut kursus atau join komunitas public speaking. Karena dengan kalian masuk kursus atau sebuah komunitas, kalian bisa sama-sama belajar dengan orang yang memang punya tujuan sama. Jadi ketika ada latihan yang mengharuskan teman-teman untuk berbicara di depan, kalian gak usah malu-malu lagi gitu. Karena tuh sama-sama belajar juga kan. Sebagai contoh, kalian bisa join komunitas internasional, yaitu Toastmaster International. Jadi dia itu merupakan organisasi non-profit yang ada di berbagai negara. Dan salah satunya hadir di Indonesia. Jadi Toastmaster International ini dia tuh semacam mengencourage orang-orang supaya mereka bisa berpublic speaking. Jadi mereka mengadakan sebuah pertemuan dan pertemuannya ini diadakan 2 jam dalam seminggu. Jadi 1 minggu sekali ya. Dan dalam pertemuan harus ada speech yang dipersiapkan. Jadi masing-masing orang harus menyiapkan skripnya dan menentukan mereka mau ngomong apa tuh hari itu. Terus juga ada yang speech-nya dilakukan secara dadakan. Tapi kalian gak perlu khawatir, karena kayak yang tadi aku udah bilang, mungkin kalau kalian ikut sebuah komunitas yang tadinya kalian takut nih, kalau kalian salah itu jadi berkurang. Karena yang lain juga belajar kan, jadi ya sama-sama belajar lah intinya. Untuk kalian yang gak mau ikut kursus atau komunitas, kalian juga bisa kok latihan di rumah sendiri. Karena sebenarnya public speaking itu bisa dilatih di mana aja dengan berbagai cara. Aku juga kadang nerapin teknik ini ya untuk mengasah skill public speakingku. Aku tahu teknik ini dari Kavina Mulyana. Nama teknik itu adalah ad-lib speaking, yaitu teknik latihan berbicara atau improvisasi tanpa teks. Jadi latihannya gampang banget, yaitu dengan memilih satu kata benda atau satu kata kerja yang ada di kepala kita atau mungkin ada di sekitar kita. Kemudian coba ceritakan atau elaborasi kata itu sekitar 30 detik sampai 1 menitan gitu ya. Top!
dengerin, praktekin. Kamu bakal auto jago public speaking. Kamu yang kalau ngomong masih sini Besti, aku ajarin satu teknik yang dulu diajarin ke aku pas jadi Abang None Jakarta untuk lancar ngomong. Nama tekniknya ad-lib speaking. Cara latihannya gampang. Kamu bisa pilih satu kata di kepala kamu dan kamu coba ceritain kata itu dalam 30 detik sampai 1 menit. Misalnya nih, kamu lagi lihat pintu, ya udah kamu olah kata pintu itu jadi sadarilah dalam hidup bahwa banyak pintu yang bisa mengantarkan kita untuk sukses. Jika satu pintu tertutup, maka kesempatan akan datang dari pintu lain yang terbuka. Nah, itu dia tadi salah satu teknik yang biasanya aku pakai untuk mengasah skill public speakingku. Yang tentunya kalian juga bisa menerapkan teknik ad-lib speaking tadi untuk mengasah skill public speaking kalian. Nah, kalian juga bisa nih mulai coba public speaking dari orang-orang terdekat kalian terlebih dahulu. Contohnya kayak public speaking di depan teman atau di depan keluarga dan lain-lain. Coba pilih lingkungan yang bisa bikin kamu nyaman ketika latihan. Nah, ketika kalian nanti udah terbiasa, coba deh untuk memperluas zona public speaking kamu. Nah, kalau di sekolah atau di kampus, mungkin kalian bisa mulai ambil kesempatan-kesempatan yang berkaitan dengan public speaking ya tentunya. Mungkin aku akan kasih contoh untuk menjadi moderator atau MC dari sebuah acara. Nah, dari situlah nanti pasti akan ada nih ya yang namanya kesempatan-kesempatan yang lainnya. Nah, sebagai anak muda, pasti kita juga mau dong ya kayak penghasilan tambahan untuk jajan atau mungkin untuk keperluan yang lainnya. Nah, dari skill public speaking yang tadi udah kalian asah, dari situlah kalian bisa dapat cuan loh. Makanya setiap ada kesempatan itu ada baiknya diambil aja, karena dengan jam terbang kalian yang cukup banyak, nanti tentunya akan menambah value kalian sendiri ketika kalian berpublic speaking. Misalkan karena kalian terkenal sebagai public speaker yang handal, seru dan tidak membosankan, kalian jadi diundang nih untuk mengisi sebuah webinar misalkan, atau mungkin jadi MC di sebuah acara yang lebih besar, atau mungkin menjadi host juga, dan masih banyak lagi. Yang tentunya jika kalian diundang di acara-acara besar tersebut, kalian bisa dapat cuan loh guys, karena menjadi pembicara itu bisa menghasilkan. Jadi kesimpulannya adalah public speaking tentunya punya banyak manfaat, yang salah satunya adalah menghasilkan uang gitu ya. Tapi untuk menjadi public speaker yang berpenghasilan, latihan dan jam terbang itu perlu. Dengan cara kita berlatih public speaking gitu ya, dan tidak usah khawatir karena berlatih public speaking ini bisa dilakukan di mana saja dengan berbagai cara. Jadi tidak ada yang tidak mungkin jika kita ingin melakukannya. Mungkin segitu aja ya untuk video kali ini. Semoga sharing dan tips yang tadi aku udah jelasin bisa bermanfaat untuk kita semua. So, see you on the next video. Bye-bye!